Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Iswatina Hasanah dengan video-video pembelajaran yang menarik. Ya, di sini saya akan membawakan materi mengenai akidah akhlak yang akan dibantu oleh kedua teman saya. Yang pertama adalah Raihan Dinda Amalia, yang kedua adalah Muhammad Bobi Alfarido. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Pembahasan yang pertama itu adalah akidah. Akidah ini secara bahasa adalah berasal dari kata akada, yakidu, dan akidatan yang memiliki arti ikatan atau perjanjian. Nah, secara istilah sendiri, akidah ini adalah keyakinan hati atas segala sesuatu. Di dalam akidah ini ada yang dinamakan akidah Islam atau akidah Islamiyah yang memiliki arti pokok-pokok kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh orang-orang yang beragama Islam atau Muslim. Setelah kita membahas yang pertama mengenai akidah, yang kedua kita akan membahas mengenai ruang lingkup akidah Islam. Nah, ruang lingkupnya itu apa sih? Pembahasannya itu tentang apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai ilahiyat. Ilahiyat ini adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu adalah nubuat. Nubuat ini pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga adalah ruhaniyat. Ruhaniyat ini adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik atau alam gaib atau alam yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Contohnya seperti bagaimana bentuk malaikat, bagaimana bentuk setan, bagaimana bentuk iblis, itu kita tidak akan tahu kecuali ada di dalam Al-Quran bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana setan dan iblis itu meracuni manusia, menghasut manusia. Nah, itu akan dibahas melalui akidah. Nah, yang terakhir ruang lingkupnya itu adalah sam'iyat. Sam'iyat ini pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh sama, yaitu dalil nakli yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya itu seperti berzikir, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka. Itu hanya Al-Quran lah yang menjelaskan kepada kita bagaimana tanda-tanda hari kiamat yang akan datang pada suatu hari nanti, yang kita tidak tahu kapan, waktu, dan tempat akan terjadinya kiamat tersebut. Setelah adanya pengertian akidah, ruang lingkup akidah, nah yang ketiga ini adalah sumber akidah. Bagaimana sih akidah ini bisa kita ketahui, dari mana sih akidah ini berasal? Nah, akidah ini berasal dari atau bersumber dari yang pertama itu adalah Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran ini telah ditetapkan firman-firman Allah yang mengatur tentang akidah-akidah Islam. Sumber yang kedua ini adalah hadis. Hadis ini adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana kita sebagai umatnya patut mengikuti ajaran-ajarannya. Dan di mana di dalam ajaran Nabi ini pasti ada akidah yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana akidah yang baik dan yang benar. 4 yaitu prinsip-prinsip akidah. Nah, ada 4 prinsip di dalam akidah. Yang pertama adalah pengakuan dan kepercayaan bahwa Allah itu esa dalam segala zat, sifat maupun perbuatannya. Yang kedua adalah percaya dan yakin bahwa Nabi diangkat oleh Allah dengan sebenar-benarnya untuk menuntun umat manusia. Yang ketiga adalah percaya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya alam lain setelah kita meninggal. Dengan kita menanamkan kepercayaan ini di dalam diri kita, maka kita akan beranggapan bahwa hidup di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Prinsip yang keempat atau yang terakhir yaitu percaya bahwa Allah ini adalah maha adil, adil dalam segala hal. Dengan menerapkan kepercayaan ini di dalam diri kita, maka kita akan berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Entah itu balasan baik ataupun buruk, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, itu adalah kesatuan dan keberagaman akidah Islam. Kesatuan akidah ini sudah ada sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, manusia sejak zaman azali. Allah ini mengutus Rasul dan Nabi untuk membawa kebenaran, untuk menuntun umat manusia dari mana pada masa dulu itu manusia
jarang sekali memiliki pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan akidah Islam. Maka dari itu diturunkanlah atau diutuskanlah Rasul dan Nabi untuk menuntun para umatnya untuk membenarkan akidah-akidahnya. Keberagaman yang terjadi pada masa Nabi Muhammad hingga Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sangatlah banyak. Pemikiran-pemikiran manusia tidak bisa disamakan, tetapi dengan adanya kesatuan yang diberikan oleh para nabi membuat umat Islam hingga sampai saat ini masih bisa memiliki akidah-akidah Islam yang diterapkan di dalam kehidupannya. Walaupun bisa dibilang pada masa sekarang banyaknya sekali hal yang beragam tentang pemikiran-pemikiran Islam di lingkungan masyarakat sekitar. Hubungan akidah dengan amal. Amal, perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan akidah yang benar, maka amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Qur'an, Quran surat 14 ayat 18, Quran surat 24 ayat 39, Quran surat 5 ayat 27. Yang kedua, akidah yang batil akan menyebabkan semua amal perbuatan yang pernah diperbuat menjadi hangus. Yang dijelaskan dalam Quran surat 5 ayat 5 dan Quran surat 6 ayat 88, Quran surat 3 ayat 21. Yang ketiga, hubungan akidah dan amal adalah bagaikan pohon dan buah. Dari itulah dalam banyak ayat Al-Quran, amal perbuatan selalu dikaitkan dengan keimanan. Quran surat 2 ayat 25, Quran surat 16 ayat 97 dan Quran surat 19 ayat 96. Hubungan akidah dengan ilmu. Akidah Islam memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik dan membina manusia karena akidah memandang peran agama dan ilmu pengetahuan dalam membina kepribadian manusia. Yang kedelapan, klarifikasi manusia terkait dengan akidah. Ada 4 klasifikasinya, yaitu mukmin, kafir, munafik, dan musyrik. Mukmin ialah orang yang beriman, percaya kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat, dan qada dan qadar. Orang kafir, orang yang tidak percaya, ingkar, dan menolak kebenaran. Yang ketiga, orang yang munafik, orang yang berjanji tapi dia berdusta, yaitu bermuka dua bisa jadi. Dan yang terakhir, orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah, yang sudah tidak percaya lagi, yang imannya sudah lemah, yang kepercayaannya tuh sudah tidak ada lagi lah. Yang kesembilan, akhlak. Secara etimologi merupakan jamak kata ikhulul kun, berarti budi pekerti, perangai, tabiat, dan perilaku tingkah laku. Dasar hukum akhlak. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan dan memberitahu tolak ukur baik buruknya suatu perbuatan manusia. Tujuan akhlak. Tujuan inti dari akhlak adalah untuk membentuk kehidupan yang harmonis antar sesama manusia dengan tata cara atau cara berkomunikasi yang baik dan benar, baik dengan seseorang yang umurnya lebih tua ataupun dengan seseorang yang umurnya lebih muda daripada kita, dengan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Pembagian akhlak yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Contohnya, pemaaf, sabar, ikhlas, penyayang, jujur, menepati janji, qanaah, husnuzon, pemurah, baik hati, dan lain sebagainya. Akhlak mahmudah ini semuanya baik dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Contohnya, riya, yaitu beramal atau melakukan sesuatu yang baik dengan niat agar dilihat orang lain, agar namanya mendapat pujian atau sering dikenal dengan pamer. Sum'ah, melakukan sesuatu atau berkata agar namanya dikenal orang.
apa yang ingin dimilikinya. Malas, yaitu enggan melakukan sesuatu. Bakhil, pelit atau medit dengan apa yang dimilikinya, tidak mau membagi kepada orang lain. Fitnah, yaitu mengatakan yang bukan sebenarnya atau yang bukan faktanya. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Moral, apa itu moral? Moral adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sedangkan etika, apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang merupakan perbuatan. Hubungan akidah dan akhlak. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah adalah landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amar perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti halnya antara jiwa dan raga. Pentingnya dan kriteria akidah dan akhlak yang benar. Akidah yang benar adalah akidah yang memiliki dua syarat. Yang pertama, memuaskan akal atau masuk akal. Akidah yang tidak masuk akal berarti akidah itu tidak benar. Akidah yang tidak benar berarti agama dan ideologinya tidak benar pula. Yang kedua, menenangkan hati. Akidah itu memenuhi kebutuhan hati dan fitrah manusia. Akidah itu tidak mengekang fitrah yang satu dan mengumbar yang lain, tapi mengatur semuanya secara seimbang. Kriteria dinyatakan berakhlak, yaitu perbuatan yang baik atau buruk, kemampuan melakukan sesuatu perbuatan, kesadaran perbuatan itu, kondisi jiwa membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Realisasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perbuatan hati. Misalnya kita takut kepada Allah, beribadah kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Yang kedua, perbuatan lidah. Misalnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertasbih, beristighfar, dan berdakwah. Yang ketiga, perbuatan anggota badan. Misalnya, sholat, zakat, puasa, jihad di jalan Allah, mencari ilmu karena Allah, berdagang, bertani, dan bekerja di bidang industri dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami.
Semoga bermanfaat bagi kelompok kami sendiri dan bagi yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.